yazdadu imanan ma'a yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah karuniakan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini, insya Allah, dalam kegiatan technical meeting penerimaan beasiswa SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung. Baik Ayah Bunda, izin sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan teknik seleksi beasiswa, selanjutnya tanya jawab, kemudian simulasi tes, dan diakhiri dengan penutup. Baik Ayah Bunda, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dulu, pastikan dalam kondisi yang nyaman untuk menyimak materi nanti. Kemudian juga disiapkan apa yang perlu dicatat, mungkin boleh silahkan dicatat, disiapkan juga, dan pastikan sinyalnya juga aman, terkendali sehingga dapat tersimak dengan baik. Baik, kita mulai saja agenda technical meeting ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan juga salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk selanjutnya langsung kita simak bersama pemaparan teknis seleksi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bu Siti Willy SPD. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah muncul ya filenya? Siap, sudah Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis untuk seleksi PPDB besok. Nah, kegiatan ini merupakan seleksi beasiswa yang dimaksudkan nanti untuk menjaring 25 calon santri SMK Darut Tauhid, di mana 25 santri tersebut terdiri dari 20 orang ahwat untuk jurusan AKL, BP, dan DKP, serta 5 orang ikhwan untuk jurusan BP dan DKP. Kemudian peserta kegiatannya berasal dari keluarga santri karya Darut Tauhid atau dari rekomendasi santri karya Darut Tauhid. Untuk tahapan seleksinya, kemarin sudah selesai tahapan yang pertama, yaitu seleksi berkas. Kemudian besok kita akan melaksanakan seleksi tahap kedua, di mana seleksi tahap kedua ini nanti besok akan dilaksanakan tes potensi akademik, kemudian tes adversity question, kemudian tes baca Al-Quran, dan wawancara orang tua dan santrinya. Kemudian akan dilaksanakan juga sidang isbat untuk menentukan peserta yang lulus. Untuk waktunya, technical meeting hari ini yang sedang kita laksanakan sekarang di Zoom meeting. Kemudian untuk seleksinya besok mulai dari jam 7 sampai 16.30 dilaksanakan, ada yang offline, kemudian ada juga yang online. Untuk technical meeting sendiri hari ini kita akan laksanakan pembacaan teknis. Kemudian nanti setelah pembacaan teknis akan ada tanya jawab. Kemudian ada simulasi juga untuk mengerjakan tes di LMS. Untuk besok, seleksi tahap 2, kita akan mulai dengan registrasi peserta jam 7 sampai jam 7.30. Kemudian pembukaan bacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, penyampaian teknis secara singkat, kemudian langsung ke tes. Jadi tes yang pertama adalah tes potensi akademik, kemudian tes baca atau hafalan Al-Quran. Nah, sementara anaknya tes potensi akademik dan tes baca Al-Quran, orang tuanya melakukan wawancara. Nanti setelah wawancara orang tua selesai, baru akan dilaksanakan wawancara peserta atau santrinya. Kita akan dahulukan yang offline, yang hadir ke SMK Darut Tauhid. Kemudian nanti siangnya kita mulai dengan wawancara orang tua yang online. Kemudian wawancara peserta yang online. Nah, untuk jadwal per individunya,
sesuai yang sudah di-share ya. Sini ada untuk tes baca Al-Quran itu ada penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Kemudian untuk wawancaranya nanti akan dibagi menjadi 5 ruangan. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, dan ruangan 5. Untuk waktunya ada waktu untuk wawancara orang tua dan waktu untuk wawancara peserta. Kemudian untuk teknisnya, yang pertama, untuk tes potensi akademik. Jadi untuk tes potensi akademik ini akan dilaksanakan setelah pembukaan langsung kita ke tes potensi akademik. Nah ini dilaksanakannya di alamat web lms.smkdtbs.sch.id. Jadi nanti masuk ke alamat ini lms.smkdtbs.sch.id dan login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh panitia. Jadi nanti panitia akan memberikan username dan passwordnya untuk masuk ke LMS. Nah, ini saya bacakan dulu, nanti kita praktek bersama-sama ya untuk simulasinya. Ini simulasi untuk pengerjaan tes ini bisa di HP, bisa di laptop. Untuk lebih nyamannya bisa menggunakan laptop, tapi jika tidak ada laptop bisa menggunakan HP. Nah, di sini untuk isi username dan passwordnya, kemudian klik login. Setelah login, nanti muncul tampilannya seperti ini. Kemudian klik tes potensi akademik. Di samping sebelah kiri nanti ada menunya. Menunya tes potensi akademik bisa diklik. Kemudian nanti ada beberapa macam tes yang akan dikerjakan. Nah, ini ada 5 tes yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Jadi 60 menit itu untuk keseluruhan tes. Ada tes potensi akademik, adversity question, tes jurusan BP atau broadcasting dan perfilman, tes jurusan DKV atau desain komunikasi visual, dan tes jurusan AKL atau akuntansi keuangan lembaga. Nah, untuk yang Ikhwan cukup 4 saja sampai DKV, untuk yang Ahwat ada 5 sampai AKL. Jadi akuntansi keuangan dan lembaga ini khusus yang Ahwat. Dikliknya satu persatu, jadi dikerjakan satu persatu, kemudian kalau sudah selesai kembali lagi ke halaman ini, nanti klik yang kedua, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Bisa diklik kerjakan kuis sekarang. Klik kerjakan kuis sekarang. Kemudian nanti ada tulisan kuis dengan batasan waktu. Jadi batasan waktunya 1 jam, start item. Diklik start item, kemudian nanti waktunya akan berjalan di sebelah sini. Sebelah kanan bawah nanti waktunya akan berjalan. Nanti peserta akan mengisi soal di sebelah sini, diklik jawabannya A, B, C, D, atau E. Kemudian next page untuk pindah ke soal selanjutnya. Kalau sudah selesai bisa klik finish. Di sebelah kanan bawah ada finish. Kemudian kalau sudah finish, jangan lupa klik submit all dan finish. Ini untuk mengumpulkan jawaban. Apabila waktu habis, jawaban otomatis tersubmit atau terkirim. Soal tes hanya dapat dikerjakan 1 kali. Kemudian peserta tidak boleh membuka tab atau halaman web yang lain selama mengerjakan soal tes. Setelah mengerjakan soal tes dan mensubmit jawaban, peserta diperkenankan keluar dari halaman LMS. Itu untuk yang offline. Untuk yang online, bedanya adalah mengerjakannya dari rumah. Jika memungkinkan, peserta bergabung dengan Zoom meeting seperti technical meeting saat ini. Itu untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan. Kemudian selama Zoom meeting, peserta mengerjakan soal tes di LMS seperti yang offline. Jadi untuk pekerjaan tesnya sama dengan yang offline. Bedanya kalau yang online diawasinya dengan Zoom meeting. Bagi peserta yang punya 2 perangkat, bisa lebih baik 2 perangkat. Jadi 1 perangkat untuk Zoom meeting dengan kameranya yang on atau terbuka supaya terlihat ya sedang mengerjakan soal tes. Kemudian 1 perangkat lagi bisa di HP atau di laptop untuk mengerjakan soal tes. Tapi kalau misalkan tidak punya 2 perangkat, cukup 1 perangkat saja membuka Zoom meeting dan LMS. Kalau misalkan tidak bisa membuka Zoom meeting, cukup LMS saja. Asal dengan menyertakan alasannya ke panitia.
Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah selesai tes potensi akademik dan adversity question, peserta akan kembali ke aula SMK untuk menunggu giliran tes baca Al-Quran dan wawancara. Panitia setelah tesnya, untuk tes baca Al-Quran mulainya dari jam 9 setelah tes potensi akademik. Nanti peserta masuk ke ruangan, setelah itu membawa Al-Quran dan membuka surat di dalam Al-Quran sesuai dengan instruksi dari pengujinya. Setelah membaca surat yang ditentukan penguji, peserta yang mempunyai hafalan diberi kesempatan untuk menguji hafalannya. Jadi nanti dites yang punya hafalan misalkan juz 30 atau juz 29 nanti bisa dites di depan pengujinya. Setelah selesai tes baca Al-Quran, serta dipersilahkan kembali ke aula untuk menunggu giliran wawancara. Jadi setelah tes baca Al-Quran, tinggal menunggu wawancaranya. Untuk yang online juga sama ya, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk tes baca Al-Qurannya, bisa melalui Zoom atau bisa melalui video call WA. Dengan pengujian Quran, nanti ada wawancara orang tua mulai dari jam 8, kemudian nanti ada wawancara santri atau peserta setelah wawancara orang tuanya selesai. Orang tua atau wali menunggu di aula, kemudian nanti setelah pembukaan, orang tua langsung melakukan wawancara, dipanggil oleh panitia sesuai urutan wawancaranya. Wawancara akan mewawancarai orang tua berkaitan dengan motivasi atau alasan kenapa menyekolahkan anaknya di pesantren, khususnya di Darut Tauhid. Kemudian kesiapan orang tua juga untuk mengikuti peraturan di SMK Darut Tauhid. Yang terakhir adalah wawancara santri plus tes bakat. Ini akan dimulai setelah santri melaksanakan tes akademik dan tes baca Al-Quran. Wawancaranya masing-masing 20 menit, menunggu di aula SMK, kemudian nanti dipanggil satu persatu oleh panitia ke ruang wawancara. Di ruang wawancara akan ditanya atau diwawancarai mengenai motivasi atau alasannya kenapa pengen belajar di pesantren, khususnya di SMK Darut Tauhid. Kemudian kesiapan mengikuti aturan di SMK Darut Tauhid. Dan nanti akan ada tes bakat juga untuk menambah penilaian. Jadi misalkan ada yang jago baca puisi, jago pidato, jago kiroah, itu bisa ditampilkan di depan wawancaranya untuk menambah penilaian. Setelah selesai melakukan wawancara, peserta yang sudah selesai bisa meninggalkan tempat tes. Jadi kalau sudah selesai bisa pulang duluan gitu. Yang sudah selesai tes potensi akademik, kemudian tes baca Al-Quran, dan wawancara orang tua dan santrinya. Ini kalau sudah selesai bisa langsung pulang. Seperti itu untuk pembacaan teknisnya. Dikembalikan lagi ke MC untuk tanya jawab dan nanti kita akan simulasi ya untuk coba mengerjakan tes di LMS. Baik, Alhamdulillah. Baik Ayah Bunda, semoga tersimak. Nanti mungkin izin kami share juga teknis yang sudah dipaparkan oleh Bu Willy. Silahkan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh raise hand atau dibuka mikrofonnya. Silahkan boleh bertanya langsung. Atau misalkan mau melalui chat, WA, melalui grup juga boleh, nanti kami coba bacakan. Menginformasikan juga bagi ayah bunda yang suaranya terkendala di Zoom, insya Allah nanti akan ada rekamannya. Kami share juga rekaman technical meeting ini kepada ayah bunda. Jadi nanti bisa disimak kembali eh, melalui YouTube. Insya Allah mudah-mudahan suaranya lebih jelas terdengar. Silahkan ayah bunda apabila ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau raise hand ada di sebelah, kalau menggunakan handphone di paling bawah ada reaksi. Reaksinya bisa diklik, kemudian ada yang bagian angkat tangan, boleh diangkat tangannya agar kami bisa mendeteksi. Silakan orang tua Lutfiah yang mau bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Izin bertanya ini, eh itu soalnya itu ada 5 poin ya. Kemudian 1 jam itu untuk seluruh poin itu atau per poin 1 jam? Kasih teh. Silahkan Bu Lili, boleh dijawab lagi. Boleh dijawab ya Bu Dini ya. Ya, 60 menit itu 1 jam untuk semuanya Bu. Jadi semua tesnya ada 5 tes itu dalam waktu 60 menit. Seperti itu. baik. Terjawab ya Hmm. orang tua Lutfi ya. Ini ada yang mau bertanya juga dari orang tua Lana Bandung. Silahkan Ibu orang tuanya Lana, boleh dibuka mikrofonnya atau melalui chat juga boleh. Baik, sambil menunggu, ini ada yang sudah bertanya juga. Untuk tes bakat, Ananda ingin menampilkan bakat memanah dan berkuda. Bagaimana Bu caranya? Boleh dijawab dulu Bu Willy. Ya, baik. Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tes bakat, jadi nanti selain untuk bakat-bakat yang memang bisa ditampilkan pada saat pelaksanaan wawancara, itu berarti nanti ditampilkan. Adapun untuk seperti tadi misalnya olahraga memanah berkuda yang ingin ditampilkan, ayah bunda bisa menyiapkan video barangkali ya, video pada saat putra-putrinya sedang memanah atau berkuda, nanti videonya bisa dilampirkan atau dibawa pada saat pelaksanaan wawancara gitu. Gitu ya, ayah bunda. Baik, siap. Semoga terjawab ya untuk Bundanya Lana. Jadi silahkan disiapkan videonya. Boleh video lama atau harus baru Bu? Bagaimana? Terbaru ya, yang terbaru, video yang terbaru. Baik, begitu ya Bunda Lana. Yang selanjutnya, Afan Ustazah besok yang offline, besok di sana mengerjakan LMS-nya dari perangkat HP masing-masing atau di sana disediakan perangkat laptopnya. Silahkan. Baik, untuk pelaksanaan tesnya nanti akan diarahkan ke lab. Jadi ada lab komputer di sekolah. Akan mengerjakan di lab komputer, tapi untuk cadangan bawa saja perangkat HP atau laptop dari rumah. Jadi kalau misalkan nanti di lab di komputer nggak bisa, bisa ada backupnya dengan menggunakan laptop atau HP serta sendiri. Baik. Terjawab ya Bunda. Jadi boleh HP atau laptop tidak menjadi kewajiban, tapi kalau ada boleh dibawa. Begitu. Karena nanti juga disediakan lab insya Allah untuk pengerjaan LMS-nya. Silakan Ayah Bunda, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali. Bu Dini, sebentar ya sambil menunggu pertanyaan Baik, berikutnya. baik. Ya, dan Silakan. Bunda, berkaitan dengan seleksi beasiswa ini, salah satunya adalah yang membedakan adalah adanya penilaian rubrik talenta ya, yang mana nanti pada saat pelaksanaannya, para CASIS itu akan diminta untuk menampilkan begitu ya bakat yang dimilikinya di depan pewawancara begitu. Kemudian juga jangan lupa yang kedua dinilai juga dari sertifikat-sertifikat perlombaan yang sudah pernah diikuti. Nah, barangkali ada yang belum menguploadkan begitu ya sertifikat lombanya, boleh segera diuploadnya, masih bisa nggak ya untuk diupload? Atau besok aja. Atau kalau misalnya, oh ada yang belum terupload nih, ya sudah besok bisa dibawa saja gitu ya. Bisa dibawa, bisa difotokopi, nanti fotokopiannya diberikan kepada panitia. Nah yang ketiga, data pendukungnya adalah untuk olahraga-olahraga yang memang tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa ditampilkan pada saat wawancara, maka jangan lupa untuk menyertakan videonya begitu ya. Dan video yang disertakan itu adalah video terbaru. Gitu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Salma. Semoga juga terjawab pertanyaan tadi dari Ayah Bunda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, barangkali ada yang masih bingung atau belum mengerti mengenai teknis kegiatan besok. Izin Bu untuk waktu wawancara orang tua yang online, apakah jadwalnya sama dengan yang tadi? Begitu Bu Willy, boleh bantu dijawab untuk Baik, untuk jadwal waktu online. waktu wawancaranya sesuai yang sudah di-sharekan oleh panitia, kita sebisa mungkin berpatokan dengan waktu yang itu. Tapi misalkan nanti ternyata ada orang tua atau peserta yang terkendala atau masih di jalan, atau misalkan ada peserta yang sudah konfirmasi masih di pesantren,
masih sekolah dan lain-lain, itu bisa konfirmasi ke panitia. Jadi nanti kita lewat dulu, kita skip ke peserta selanjutnya. Nanti di akhir atau kalau misalkan sudah siap, nanti kita panggil kembali. Jadi untuk peserta selanjutnya itu nanti harus siap-siapnya itu dari waktu peserta sebelumnya. Jadi kalau misalkan nih di jadwalnya itu jam 8.40. Nah, dari jam 8 atau dari jam 8.20 itu sudah siap-siap gitu. Jadi ini khususnya untuk yang online ya, agar nanti ketika dihubungi oleh panitia sudah siap dan bisa langsung terkonek ke pengujinya. Ini mau connect aslinya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya terkait untuk soal jurusan. Pertanyaan soalnya seperti apa dikarenakan di sekolah saya belum ada pelajaran kejuruan. Silahkan Bu Salma mungkin dapat bantu menjawab untuk soal kejuruan. Kayak misalnya, Iya, untuk soal-soal tes kejuruan, jadi kami menyediakan ada 3 jenis soal kejuruannya ya Bunda, disesuaikan dengan prodi atau bukan prodi ya, apa program keahlian ya, program keahlian. Seperti di kafe, desain komunikasi visual, kemudian ada broadcasting perfilman dan akuntansi dan keuangan lembaga. Jenis-jenis soalnya sendiri, Ayah Bunda, sebetulnya ini lebih kepada gambaran umum begitu ya. Gambaran umum terkait dengan ketiga program keahlian. Jadi enggak yang spesifik banget gitu ya soal-soalnya. Jadi boleh misalnya untuk persiapannya adik-adik semuanya atau para casis baca-baca saja gitu ya. Akuntansi dan keuangan lembaga itu jurusan yang kayak gimana sih gitu kan. Kemudian broadcasting perfilman seperti apa dan juga desain komunikasi visual. Nah, masing-masing jenis soal ini itu terdiri dari 10 soal. Jadi kalau untuk yang Ikhwan, karena jurusan atau program keahliannya itu hanya boleh memilih DKV atau broadcasting perfilman, maka total akan ada 20 soal yang dikerjakan. Sementara kalau untuk yang Ahwat, karena ada 3, maka otomatis ada 30 soal yang dikerjakan, begitu. Jadi nggak usah Baik, khawatir ya, alhamdulillah. misalnya, aduh gimana kan belum dipelajari, begitu ya. Iya, Oke, karena soal-soalnya juga yang mendasar ya Bu ya. iya betul. Soal yang Jadi mendasar soal-soal yang berdasarkan dasar dengan yang jurusan umum-umum. yang umum, Betul. betul. Bu Dini izin ini di chat ada yang bertanya juga. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya, apakah akan diberi kisi-kisi untuk tes akademik? Untuk Ya. kisi-kisinya, kalau dari kami sih dari panitia tidak memberikan kisi-kisi. Jadi itu silahkan dipersilahkan untuk Mhm. apa namanya para casis mempersiapkannya secara mandiri. Kalau misalnya mau apa namanya mau buat latihan-latihan, bolehlah searching-searching aja gitu ya di Google. Tes akademiknya seperti apa sih gitu kan ya, macam-macamnya seperti apa gitu. Itu palingan ya. Jadi kalau dari panitia mah tidak ada kisi-kisi Tidak ya, ada ya tidak Bu. disediakan Siap. kisi-kisi. Ya, Baik. Siap, semoga terjawab ya Bunda Meila. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Besok kita sudah mulai registrasi dari pukul 7 ya Bunda bagi yang offline, jadi silahkan datang lebih awal. Eh, Pastikan kalau bisa diusahakan sudah sarapan ya Bunda. Khawatirnya nanti lama menunggu jika belum sarapan, eh, khawatir dengan kesehatan air Bunda. Juga membawa tumbler air minum masing-masing. Ini bertanya Ada yang bertanya, oh boleh Pak. ini yang bertanya juga, seandainya kalau besok tidak bisa hadir karena jadwalnya offline, misalkan karena sesuatu hal, apakah itu misalkan sakit Mhm. atau kecelakaan atau ada tidak izin dari sekolah, itu apakah ada susulan atau tidak? Itu Baik, saja, Bu. silahkan. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Boleh dijawab, kami Bu? kita tidak menyediakan jadwal susulan, Pak. Jadi paling nanti kita dihubungi aja. Kalau misalkan tidak bisa offline, nanti kita hubungi secara online. Seperti itu. Karena Betul, sidang isbatnya akan ditentukan langsung sorenya. Jadi yang lulusnya akan diumumkan tanggal 24 ya Bu Dini ya? betul, hari Senin.
Ya, seperti itu. Jadi kalau mau susulan pun di dalam jangka waktu itu dan nanti akan dihubungi oleh Betul, panitia secara seperti itu, Pak. betul. Diusahakan ada konfirmasi terlebih dahulu ayah bunda jika memang keadaan mendesak yang tidak terencana tadi seperti kecelakaan itu tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang ingin juga. Nah, di hari itu bisa langsung dikomunikasikan agar bisa kita bantu untuk tes online di hari itu juga begitu. Semoga terjadi. Be- Baik, ini masih ada yang bertanya. Assalamualaikum. Izin mengulas, oh enggak. Yang pertama tes baca Quran dan tahfidznya, betul. Kemudian wawancara orang tua dan anaknya, betul. Bakat talentanya ini apa sesuai dengan bakatnya anaknya? Oh iya betul. Nanti tes bakatnya itu sesuai dengan bakat anandanya masing-masing. Mungkin beda-beda setiap anak bakatnya. Ada yang bakat di bagian akademik, beliau melampirkan lomba-lomba akademiknya mungkin juara satu tingkat nasional, provinsi, kota itu beda-beda. Atau ada juga yang non akademik, beliau aktif di ekstrakurikuler tadi seperti berkuda memanah, mungkin pernah menjuarai berkuda memanah atau misalkan beliau eh, bisanya pidato, puisi itu bisa ditampilkan langsung seperti itu di depan pewawancara. Misalnya saya punya bakat berpidato, boleh mungkin sekian menit diberi waktu untuk menampilkan bakatnya. Seperti Ya, itu, Ayah atau Bunda. misalnya nasyid gitu ya, boleh Nah, betul nasyid, atau nyanyi. misalnya kori gitu kan. Mhm. Boleh itu bakat-bakat yang bisa langsung nanti ditampilkan di depan pewawancara gitu. Yang pasti jangan memaksakan anaknya ya Bunda ya, Ayah ya. Ya, Misalnya eh, kamu harus bisa ini ya enggak gitu. Jadi kita mengalir saja sesuai dengan bakat yang memang dipunya sama siswanya supaya nanti bisa lebih optimal gitu ya, bisa lebih maksimal betul, pada saat betul. ditampilkan gitu. Bahkan kalaupun bakatnya agak-agak beda dari yang lain, Bu. Misalnya, apa nggak bodor? Ya, silahkan tampilkan saja Stand gitu up, ya. stand up komedi Stand gitu up ya. ya. Betul, betul. Boleh, ya Jadi memang pokoknya tidak apapun lah. dibatasi, silahkan Karena kan, bakat apapun. iya, karena kan setiap, Atau iya, menggambar, boleh dibawa hasil gambarnya misalnya begitu. Boleh oh, silahkan. boleh. Atau nanti gambarin wajah pewawancaranya gitu kan, itu Ah, lebih lebih otentik. realistis. Betul, betul. Ya gitu. Afwan Ustazah, untuk tes akademik kita klik sesuai jurusan? Iya, betul. Bu Wiri, untuk tes akademiknya apakah sesuai jurusan atau bagaimana? Boleh bantu dijawab? Ya, sesuai tadi penjelasan yang sudah disampaikan untuk yang Ikhwan mengerjakan jurusan yang BP dan DKV, untuk yang Akhwat BP, DKV dan AKL. Betul, berarti Untuk panduannya nanti keseluruhannya. kita sama-sama ya, sama-sama sekarang setelah tanya jawab kita simulasi langsung. Jadi besok biar nggak eh, bingung lagi masuk LMS-nya gimana. Baik, alhamdulillah. Ustazah, ketika mau login, kalau anaknya terkendala karena belum terlalu mahir komputer, apakah bisa dibantu, dipandu? Ini yang offline, insya Allah bisa langsung kami pandu di tempat ya, Bun ya? Ya, Bu Willy. Betul. Untuk yang offline, betul. Kalau misalkan yang online, insya Allah nanti kami bantu juga. Asal dikomunikasikan saja ke nomor humas yang ayah bunda juga sudah ketahui di grup. Boleh kendalanya apa, dikonfirmasi saja nanti kami bantu. Maaf Bu, apakah file yang ditampilkan tadi akan dikirimkan via WA grup? Ya, nanti melalui Bu Dini ya, Bu Dini ya. Baik, siap. Insya Allah nanti, Di-share oleh Humas betul. ke grup peserta. Baik. Insya Allah nanti kami share ayah bunda jadi bisa dibaca lagi apa yang belum dimengertinya boleh dilihat. Nanti juga video rekaman kegiatan technical meeting ini juga kami kirimkan insya Allah sehingga bisa disimak lagi. Semoga terjawab ya ayah bunda. Ada lagi? Jika tidak ada kita akan langsung simulasi tes begitu. Silahkan apabila ada yang masih mau ditanyakan, mungkin masih bingung, masih belum mengerti. Kalau yang tes online mulainya jam berapa? Oh baik. Yang tes online mulainya pukul berapa, Bu Willy? Baik, untuk yang online nanti bisa ikut pembukaan melalui Zoom meeting dan tes potensi akademik nanti serentak untuk pembukaannya dari pukul 7.30, kemudian tes potensi akademiknya serentak pukul 8. Nah, untuk wawancara dan tes baca Al-Qur'annya nanti sesuai panggilan dari panitia. Jadi nanti panitia akan menghubungi lewat WA kepada peserta yang online. Jadi standby aja nanti kalau sudah selesai tes potensi akademiknya bisa standby sesuai jadwal yang setelah di-share oleh panitia
Betul, Ya, dan tetap masuk di ya. link Zoom ya. Betul. Jadi nanti setelah mengikuti kegiatan, khusus bagi yang online, setelah mengikuti kegiatan pembukaan melalui Zoom meeting, silahkan tetap standby di Zoom-nya agar nanti pemanggilannya bisa lebih mudah. Pun jika memang terkendala sinyal karena tidak bisa masuk ke Zoom, insya Allah nanti kami hubungi lewat WA yang sudah di-share juga kemarin pendataan nomor WA-nya, dipastikan WA-nya aktif dan ada sinyal agar kami lebih mudah untuk menghubungi ayah bunda. Betul, Bu Dini. Jadi Gitu. nanti ke ayah bunda yang tidak bisa masuk Zoom, nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi standby aja sesuai dengan jam yang sudah di-share gitu. Jadi kalau misalkan terlalu berat nih kuotanya untuk terus standby di dalam Zoom, bisa keluar dulu setelah pembukaan, bisa keluar. Nanti akan dihubungi lagi oleh panitia sesuai jam wawancara dan tes yang selanjutnya, tes baca Al-Qur'annya. Yang serentak Siap. itu hanya tes potensi akademik yang di LMS. Baik, ini ada yang belum masuk ke grup. Kok bisa? Baik, yang belum masuk grup boleh nanti di WA ya ke nomor Humas 0855. Saya cantumkan nomor Humas di sini. Silahkan Bunda Alfar Muhammad Azhar boleh nge-WA ke nomor Humas ini 552070. Saya kirimkan. Silahkan Bunda Alfar Muhammad Azhar boleh diklik nomor WA Humas dan di WA ke nomor Humasnya nanti insya Allah dimasukkan ke dalam grup. Baik, Ayah Bunda masih ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ada izin lagi bertanya. Boleh silakan Bunda. Iya. Jadi waktu saya ngisi form itu yang pendaftaran, anaknya itu posisinya di pesantren. Kemudian ketika pemilihan jurusan itu nggak cocok sama keinginannya gitu. Itu apa masih Oh, bisa baik. diubah atau gimana? Baik. Silahkan Bu Willy barangkali. Kalau untuk itu, Bunda, jadi memang kan kita juga tidak saklek ya menentukan penjurusan anak itu berdasarkan pengisian pada Google Form saja. Nanti akan ada misalnya pertimbangan dari hasil wawancara, kemudian dari hasil pengerjaan tes pun itu akan menjadi pertimbangan. Jadi, insya Allah nanti masih bisa diubah, disesuaikan dengan hasil dari wawancara orang tua dan santri dan juga hasil dari pengerjaan tes. Gitu. Ya, jadi nanti bisa Baik. disampaikan Bunda saat wawancara maunya ke jurusan apa. Supaya nggak Ya, nanti stres, Bu, nanti kepikiran terus ya dianya. betul Khawatir gak nanti sesuai maksimal nanti. bakat minat ya, disesuaikan insya Allah. Ada yang bertanya lagi? Apakah tes akademik tes Ya, untuk tes akademik ini Bu ini Salma? sebetulnya kalau melihat dari jenis soal nanti yang akan diberikan itu seperti tes psikotes dan Bunda ya. Jadi nanti akan ada penalaran umumnya, akan ada apa namanya logikanya, kemudian ada pengerjaan bergambar begitu ya. Akan ada hitung deret juga begitu. Nah, itu mungkin bagian dari kisi-kisi kali ya. Kisi-kisi. Betul. Gitu. Jadi kurang lebih Baik. seperti itu. Jadi boleh dari sekarang misalnya searching-searching buat latihan nih supaya nanti enggak terlalu kaget begitu dengan soal-soalnya. Total untuk tes akademik ini ada 25 soal ya para casis, calon santri semuanya ada 25 soal untuk tes akademik ditambah kalau untuk yang ahwat itu ada 30 soal kejuruan ditambah dengan 15 adversity question gitu ya. Tanya. Apa? Oh, ada yang bertanya adversity question teh apa katanya gitu ya. Kayaknya mungkin mewakili pertanyaan yang lainnya juga ya. Jadi adversity question ini adalah salah satu tools atau alat yang digunakan untuk menggali begitu ya Ayah Bunda sejauh mana para siswa ini memiliki ketahan malangan diri. Aduh, apa nih ketahan malangan diri gitu ya. Intinya mah ketika menghadapi situasi yang pelik, yang susah, yang penuh dengan tantangan, seberapa tangguh begitu. Nah, itu mungkin ya intinya gitu. Jadi nanti akan coba digali melalui 15 soal adversity question. Kayak gitu. Baik. Ada yang bertanya lagi nih dari Bu Uis. Ustazah, kalau tes hafalan Al-Quran, kalau yang sudah disetorkan di sekolah SMP, Alhamdulillah sudah 30 juz. Tapi kalau yang mutkin dan sering ditasmi dan diujikan itu 6 juz.
Itu nanti disampaikan saja ke penguji begitu ya. Ada Ustadz Ayubi barangkali bisa bantu menjawab. Iya, boleh silakan Ustadz Ayubi. Baik, Bismillah. Untuk hafalan yang sudah distorkan di SMP, kalau misalkan ada sertifikatnya, insya Allah nanti tidak perlu diujiankan lagi gitu ya. Cukup mungkin cuman sebatas di apa ya namanya, distorkan lagi sama muslimnya masing-masing. Karena biasanya kalau misalkan ujian kenaikan juz itu di asrama atau di boarding nanti akan ada ujian khusus yang sebulan sekali. Nah, kalau misalkan memang sudah punya 30 juz dan sudah ada sertifikatnya, maka insya Allah tidak diperlukan untuk apa? Untuk ujian lagi di sini, tapi tetap harus mengikuti program murojaah di asrama. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau yang mungkinnya 6 juz ya, ya paling yang belum tersertifikasinya akan diuji kembali. Adapun yang sudah tersertifikasi, insya Allah diakui dari apa sertifikat dari SMP sebelumnya. Cuman mungkin nanti ketika lulus dari SMK tidak akan diberikan sertifikat dari juz yang sudah punya sertifikatnya karena SMK akan mengeluarkan sertifikat yang diuji di SMK saja seperti itu. Izin Ustadz Ayubi, mungkin maksud beliau untuk ujian tes tahfiz kita masuk ke sini, itu yang diujinya apakah 6 juz yang sudah mungkin Enggak, atau yang belum mungkin? yang diujinya nanti misalkan punya hafalan 30 juz ya semuanya mungkin diuji tapi mungkin random gitu juznya tidak akan terlalu mendalam seperti itu. Oh, Adapun nanti begitu ya, sertifikatnya Ayah Bunda. diakui insya Allah seperti itu. Siap. Semoga terjawab ya, Bunda Bubu Is. Begitu, jadi nanti yang disampaikan aja ke pengujinya sudah selesai hafalannya, tapi yang mungkinnya juz sekian-sekian nanti pun apa juz mana saja yang dipilih itu tergantung oleh penguji. Begitu. Selanjutnya izin bertanya untuk tes kejuruan, apakah semua soal dari kejuruan dikerjakan semua atau hanya jurusan yang dipilih? Izin Bunda izin menjawab, Bunda Fida Adisti, bahwa nanti tes kejuruannya itu seluruh kejuruan. Jadi kalau yang akhwat ada 3 jurusan, yang ikhwan ada 2 jurusan, semuanya mengisi. Jadi tidak hanya salah satu jurusan yang dipilih, tapi semua jurusannya juga diisi ada soalnya. Gitu. Sertifikatnya sudah diupload Ustadz. Oh ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Uis. Baik, Alhamdulillah. Semoga terjawab Ayah Bunda pertanyaan-pertanyaannya yang tadi. Pun jika memang nanti masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa dijaprikan saja ke nomor humas. Boleh ditanyakan. Jika ada yang memang belum terjawab, boleh silahkan dijapri ke nomor humas. Untuk selanjutnya mungkin biar tidak terlalu lama lagi, bisa langsung simulasi saja. Bu Willy bagaimana? Ya, betul Bu Dini. Kita simulasi. Siap. Silahkan Ayah Bunda boleh disimak untuk simulasi tes potensi akademik melalui LMS, Learning Management System. Silahkan Bu Willy. Baik, Bismillah. Untuk simulasinya, silahkan kepada adik-adik ya. Ini yang peserta, yang calon santri atau santri yang akan melaksanakan tes besok yang simulasi ya, biar langsung paham. Pertama, kita masuk dulu ke browsernya. Di browsernya masuk ke diketik alamatnya di browsernya masing-masing yaitu lmssmkdtbs.sch.id. Silahkan. Bisa di HP atau di laptop ya. Bisa dicobain di HP atau di laptop. Alamatnya https titik dua garis miring lms titik smk dtbs titik sch titik id.
Kalau sudah, kemudian di sini ada username dan passwordnya diisi dengan username dan password yang sudah dibagikan oleh panitia. Saya contohkan di sini chassis 01, kemudian passwordnya chassis 123. C-nya besar ya. Saya pakai akunnya punya Ahmad Dede Nugraha Alanso. Silahkan buat teman-teman yang lain isi sesuai username dan passwordnya masing-masing. Ibu, maaf izin bertanya. Boleh. Eh, untuk tahu username sama passwordnya di mana ya, Bu? Soalnya di grup nggak ada. Username dan password akan di-share oleh panitia. Nanti di-share ya sama Humas. Kalau belum dapat, nanti di-share sama Humas. Bu Dini minta tolong di-share ya, Bu Dini. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Waalaikumsalam. Ini linknya bisa diulang, soalnya nggak Linknya ada di kelihatan. chat. Coba di chat di Zoom ada. Ini nih, di atas nih. http titik dua LMS. Baik, izin sudah saya share di obrolan atau di chat ada, boleh langsung diklik atau juga di grup, boleh dilihat juga grupnya. Oh iya, Taza Afwan mau bertanya, ini kan sudah di-share di grup ya. Iya, betul. Eh, nah, untuk username-nya ini yang apa chassis itu? Betul. C-nya besar. Oh, C-nya besar untuk passwordnya. Betul. Kalau username-nya C kecil ya? Ya. Oh iya, syukur. Baik, kalau sudah klik in nanti akan muncul halaman LMS-nya seperti ini. Apakah sudah muncul semuanya masuk LMS? Sudah, Ustazah. Aplikasinya pakai browser aja, bisa di Chrome, bisa di Mozilla, atau di Microsoft Edge, atau di Safari. Kalau di HP itu diklik aja browsernya, internet untuk searching Google. Nah, di situ di internetnya diklik yang buat searching Google. Nah, alamatnya LMS SMK DTBS SCH.id. Di chat ada, kemudian di grup WA juga ada alamatnya, bisa langsung diklik itu linknya. Ada yang belum sampai halaman ini, belum masuk ke LMS?
Coba bisa disampaikan kendalanya di sini ya, mumpung ini lagi latihan. Kalau besok tes kan waktunya terbatas gitu. Nanti kalau udah 60 menit langsung ketutup semua soalnya. Jadi diusahakan yang belum paham bisa bertanya sekarang. Sudah? Semuanya masuk ke sini? Nah, untuk yang di HP, nanti ada di sini kalau sudah masuk, ada yang strip 3 di atas. Nah, itu diklik. Nah, jadi di samping kirinya nanti ada tes potensi akademik. Atau di sini di tengah juga ada tes potensi akademik. Ibu maaf, masih Ya, belum bisa masuk, soalnya username sama passwordnya belum ketemu. username dan passwordnya namanya siapa? Ruli, Ruli Febi Novianti Hidayat. Ruli Febi Novrianti Hidayat, chassis 06. Passwordnya chassis 128. Sudah ada di grup. Ruli sudah masuk grup belum? Sudah Ibu. Baik, saya share di grup beasiswa itu ada nomor urut 6, passwordnya chassis 06, maaf, username-nya chassis 06, passwordnya yang di pinggirnya chassis 128, C-nya besar. C-nya besar. Ada lagi yang belum masuk? Ibu maaf, untuk passwordnya juga C-nya besar. Betul. Kalau Untuk yang password username, C-nya kecil, yang nama atasnya itu C-nya kecil, kemudian passwordnya C-nya baru besar, sesuai dengan kiriman yang saya kirim. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Asia belum masuk LMS atau belum dapat usernya? Hiva Nur Asia. Itu saya belum bisa akses ke linknya. Sudah diklik belum linknya? Ibu, saya belum masuk. Linknya nggak muncul. Baik, saya kirim lagi linknya ya. Boleh ayah, bunda, atau ananda semuanya dicek dulu grup beasiswanya. Dilihat lagi. Saya sudah kirimkan linknya di sana juga. Boleh diklik linknya. Kemudian dimasukkan username dan passwordnya. Belum bisa karena nggak tahu username sama sandinya. Kesia, username dan sandi. Kesia itu nama santrinya ya? Untuk Kesia. Kesia 18. Kesia coba chassis 18 untuk username-nya, passwordnya chassis 141. Maaf, 140. Saya share di sini ya semuanya, izin. Ananda Rivaldo Riznak. Rivaldo. Kalau Deden, Ustazah, kesisnya berapa?
Dede Nugraha, Deden. Ahmad Dede Nugraha bukan? Iya, betul. Itu nomor 1 Bunda. Oke, Boleh siap. dilihat di bagian obrolannya ya. Iya, Chassis iya. 01 ya. Iya, ini tadi takut salah Siap. dengar dong. Baik. Semoga Saja. Allah mudahkan. Siap. Budi ini kepotong baru Baik. sampai 20. Baru sampai 20 ya. Baik, sebentar. Kalau Rifki Aditya Ramadan, tesisnya berapa, Kak? Ustazah. Chassis 10, Bun. Tesis 10. Passwordnya chassis 132. C-nya besar. Boleh 3. dilihat ya Ya, di siap. bagian obrolan. Oh. Di bagian chat atau obrolan, boleh dilihat. Di zoom-nya diklik bagian chat atau obrolannya, bisa dilihat juga di sini. Rivaldo. 32. Udah. Oke. Ya, Ustazah udah semua. Terima kasih. Rivaldo chassis 37. Baik Bunda, Alhamdulillah. Yang Rivaldo lihat di nomor 37, chassis 37. Kemudian passwordnya chassis 159. Syifa sudah masuk, Syifa? Syifa. Syifa itu Asyifa Al-Madaniyah itu chassis 26 di nomor 26. Sudah Ustazah. Semoga sudah masuk. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang belum masuk? Silahkan boleh ditanyakan. Tampilannya sudah seperti ini, seperti yang ada di layar Zoom. Boleh dimasukkan username dan juga passwordnya. Baik, kalau sudah masuk, nanti di sebelah kiri nih kalau ada yang pakai HP, ada strip 3 di sini. Di sebelah kiri ada tes potensi akademik, atau di tengah juga ada nih, tes potensi akademik. Bisa diklik tes potensi akademiknya. Kemudian di sini ada uji coba. Nah, yang uji coba itu diklik. Uji cobanya diklik. Kemudian kerjakan kuis sekarang. Dicobain ya, dikerjain. Nanti cara ngumpulinnya seperti apa. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Silakan diisi, bebas diisi apa aja. Kemudian ini soalnya nanti bisa diklik di bagian kanan untuk pilih soal yang akan dikerjakan atau bisa halaman selanjutnya kalau ingin berurutan. Nah, ini nanti kalau sudah mengerjakan bisa kembali ke soal sebelumnya. Misalkan soalnya masih ada yang kosong, nanti bisa dipilih lagi ke soal yang belum dikerjakan. Ini ada bedanya ya, kalau yang sudah dikerjakan ini nanti warnanya jadi abu, kalau yang belum dikerjakan warnanya putih. Belum dijawab, kemudian sudah dijawab.
Marsha Ramadhani menanyakan tidak tersedia saja soalnya. Soalnya Klik memang dulu tidak uji tersedia ya, Bu cobanya. Willy? Uji Di cobanya bagian uji diklik. coba. Mm-mm. Kemudian nanti ada kerjakan. Upaya terakhir. Marsha, coba diklik pojok kiri atas yang garis 3 itu. Kemudian ada tulisan uji coba. Boleh diklik uji cobanya. Uji cobanya diklik. Betul, soal uji cobanya diklik. Apakah sudah muncul? Pertanyaannya memang hanya satu, karena ini uji coba, jadi pertanyaannya juga uji coba. Bukan pertanyaan asli. Ya, soalnya ini cuma Boleh uji coba, jadi jawab ya, aja. jawab apa aja boleh dipilih. Jawab apa aja boleh. Gimana Marsha udah bisa? Soalnya diklik dulu tes potensi akademiknya. Tes potensi akademiknya diklik dulu, baru klik uji coba. Baik, kalau dari LMS di sini terlihat yang belum Alhamdulillah. coba mengerjakan itu Marsha Meila, sudah. Rifki, Naila, Naila Hasna Putri, kemudian Ami, Ya ini Lydia, Mbak uji coba. Fani, Dava, Jaskia, Yavi, dan Sadrina belum masuk. Iya Kak, ini lagi ada kendala. Siap. Umi Yasar tadi bertanya, simulasinya bisa diulang atau ada rekamannya? Bu Willy, apakah bisa diulang lagi? Kalau sudah mengerjakan atau bagaimana? Kalau sudah mengerjakan, nggak bisa diulang. Ini cuma satu kali ngerjainnya. Coba bentar ya, Nggak Kak bisa Cita diulang. bisa di ini nggak ya? Biar uji coba lagi gitu ya. Baik, yang sudah selesai uji cobanya berhasil, boleh memberikan reaksi ya. Boleh reaksi tepuk tangan, boleh reaksi jempol, boleh reaksi apapun. Atau tanda. Coba yang sudah selesai bisa ngerjain lagi nggak? Siapa Budini yang mau ngerjain ulang? Tadi itu ada yang terkendala masuk Zoom-nya, sehingga tidak bisa masuk. Iya, Oh, Ada di ini grup soal uji Umi cobanya Yasir. dibuka sampai jam berapa ya, bentar? diulangin lagi setelah klik password. Iya, Setelah boleh, klik boleh. password, coba bentar ya, diulang lagi. Emang jam berapa sih, Nah, Maya? di sini di bagian username-nya diisi nama username-nya, kemudian password-nya C-nya besar. Nggak ngerti ya. Apa sih? Apa nggak tahu? Kemudian klik login. Ini yang biru, diklik login-nya. Nah, di sebelah kiri ada tes potensi akademik atau di tengah di sini ada nih yang warna biru, tes potensi akademik. Diklik tes potensi akademik, kemudian klik uji coba.
Kalau sudah disubmit berarti sudah selesai ya ngerjainnya. Berarti sudah paham. Kalau misalkan mau diulang lagi, boleh untuk latihan ya cara masuk LMS-nya seperti apa. Tapi kalau sudah paham, nggak apa-apa nggak diulang juga. Tinggal besok pelaksanannya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang belum berhasil? Silahkan Ayah, Bunda, Ananda ada yang masih terkendala, boleh dicek dan ditanyakan jika masih ada kendala. Jika sudah berhasil, Alhamdulillah, insya Allah kurang lebih besok akan seperti itu untuk pelaksanaan tes potensi akademiknya. Kalau hari ini sudah bisa berhasil, Alhamdulillah. Latihannya ini bisa sampai jam 15.37 ya, bisa diakses. Alhamdulillah. Siap. Sampai pukul 15 ya, Bu Lili. Ya, sampai asar nanti masih bisa diakses. Jadi kalau misalkan masih belum paham cara masuk LMS-nya, bisa diulang lagi latihannya. Oke, uji cobanya bisa diulang lagi ya. Siap begitu Ayah Bunda. Silahkan apabila masih ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami, boleh di chat atau bertanya langsung. Ini latihannya. Baik. Yang sudah Jadi submit, kalau jika sudah ingin selesai, mencoba. bisa disubmit ya. Kumpulkan semua dan selesai bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya submit and finish. Kemudian nanti klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, nanti kan kembali ke sini ya, ke tes potensi akademik. Nah, ini nanti klik lagi tes potensi akademiknya. Lanjut ke ujian yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Jadi nanti gitu, udah selesai submit satu, nanti kembali lagi ke potensi akademik, terus masuk lagi tes yang kedua. Nanti mencoba kuis lagi, kemudian masuk lagi ke yang ketiga, keempat, dan kelima. Gitu ya. Karena nanti ada 5 ujian, 5 tes, jadi caranya sama semua seperti itu. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian kembali lagi ke tes potensi akademik, masuk ke tes yang kedua, dan seterusnya.
Baik, Ayah Bunda, karena waktu juga sudah jam 10 lebih 6 menit, mungkin cukup sekian ya untuk simulasinya. Apabila masih ada kendala, bisa langsung menghubungi Humas ya Bu Dini ya. Nanti akan Siap, siap. dijelaskan lagi lewat Humas, seperti itu. Dan nanti videonya mungkin ada ya, rekamannya. Bisa Baik. ditonton ulang video rekamannya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda Ananda yang sudah mengikuti kegiatan technical meeting ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipahami dan menjadi persiapan. Sekali lagi diingatkan, insya Allah besok kita akan melaksanakan tes seleksi beasiswa. Kita mulai di jam 7.00 sudah mulai registrasi di SMK Darut Tauhid bagi yang offline. Kemudian bagi yang online, insya Allah kita akan mulai pembukaan Zoom dari pukul 7.30 sampai dengan selesai. Bagi yang memiliki minat bakat dan perlu ditampilkan, boleh silahkan dipersiapkan dari sekarang, baik itu ditampilkan langsung atau melalui video yang dibuat. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah karuniakan kepada kita kesehatan sehingga besok insya Allah kita akan melaksanakan lagi kegiatan tes seleksi beasiswa dan Allah catat ini sebagai amal soleh, sebagai ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan terbaik untuk Ananda semua. Kita akhiri kegiatan kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dengan sebaik-baik istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu kegiatan hari ini. Jazakumullah khair, Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Silakan boleh Ustazah. live grup Ayah Bunda. Afwan, silakan. Gelis. Subhanallah.